orang yang tidak bersyukur. Apa membaca basmalah ketika Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma ihdina wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Bina syada salihina alaikun Bina adama bina adabina arwahi baqiyah tabi'in lahum al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ahadana yu'tal iman qabla al-Qur'an tanzil surah wa yata'allam halala wa haram wa amira wa zawajah ma yang bagi ayyakuba indahu minha. Jadi pada zaman sahabat Ibnu Umar berkata, kita telah hidup di masa yang lama. Sesungguhnya salah satu dari kita itu telah diberi iman. Jadi mereka para sahabat itu iman. Al-Qur'annya kan masih belum diturunkan semuanya. Sedikit. Turunnya Al-Quran kan mulai zaman. Jadi sedikit. Maka iman itulah yang datang kepada para sahabat sebelum datangnya Al-Quran. Sehingga ketika iman sudah berkembang, sudah kuat di dalam hati para sahabat, diturunkan Al-Quran, mereka langsung belajar tentang halalnya, haramnya, perintah dan larangannya, dan apa-apa yang seyogianya untuk dipelajari dari surat. Kalau kontra itu rijalan yu'ta ahadahum Al-Quran qabla al-iman fa yaqra'u ma baina fatiha khatimah ila yadri ma amiruhu wa masajiduhu fa yambaghi ayyakufani yunsuru nasrul dakhal. Mereka ada. Jadi Sayyidina Umar melihat Ibnu Umar melihat ada orang yang mana orang ini didatangkan Al-Quran sebelum adanya keimanan, sehingga mereka baca Quran mulai dari Fatihah sampai akhir Al-Quran. Hanya baca tok, nggak ngerti mana perintahnya, mana larangannya, apa yang seharusnya dipelajari dari Al-Quran itu. Sehingga udah nyebar seperti nyebarnya korma yang keping-kepingan di
nggak ada nggak ada apa ya pengaruh di dalam hati. Alasannya karena Quran didatangkan sebelum adanya iman. Tidak seperti sahabat. Kalau sahabat kan iman lebih dulu didatangkan, sehingga beliau-beliau itu ketika didatangkan Al-Quran pelajari apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh, perintahkan apa saja. Itu. Di dalam hadis yang lain ya seperti hadis yang mananya kunna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam utinal iman qabla al-Quran. Saya dikatakan qaumun yu'tawna al-Quran qabla al-iman. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kami para sahabat Rasul itu diberi iman dulu Terima kasih sebelum didatangkan Al-Quran. Nah, besok akan terjadi suatu masa kaum itu Al-Quran didahulukan sebelum adanya keimanan. Mereka mempelajari huruf-hurufnya, diluruskan supaya benar. Gitu. Bacanya harus, makhrajnya harus, panjang pendeknya juga harus pas. Jadi dipelajari membaca Al-Quran yang benar. Tetapi mereka tidak diajarkan apa aturan-aturan dan apa yang ada dalam Al-Quran. Sehingga mereka bisa ngomong gini, aku sudah baca Quran. Ayo siapa yang lebih baik bacanya daripada kita? Kita sudah mempelajarinya. Siapa yang lebih pintar daripada kita? Mempelajari bacanya. Ya itulah bagian mereka. Hanya dapat bacaan saja, tidak tahu isi Al-Quran. Wafi lafzin akhar ulaika syiraru hadhil ummah. Dalam satu hadis lain ada ungkapan mereka yang seperti itu adalah paling jelek-jeleknya umat ini. Pokoknya mestinya ketika kita memberikan pelajaran Al-Quran kepada anak-anak, sekalian itu harusnya diberitahu isi Al-Quran itu apa. Jadi ayat ini menunjukkan perintah, apa menunjukkan larangan, apa hal-hal yang harus kita pelajari sehingga begitu bisa baca, tapi juga sudah ngerti isi dan kandungan. Jadi agar kita tidak dijadikan syiraru ahadil ummah. Syiraru ahadil ummah. Anak-anak umat itu yo hafil Quran, bisa baca Quran dengan baik, tetapi tidak ngerti isinya apa. Hanya kepada Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini adalah hadis anjuran kepada kita yang sudah ada di penghujung umur agar anak-anak kita ini ketika membaca belajar kita juga mengajarkan isi kandungan sehingga tahu mana yang diperintah, mana yang dilarang, apa saja, sehingga
kita selamat dari ungkapan syiraru hadil umat. Ele-ele umat itu ya bisa membaca Quran tok nggak ngerti kandungannya sehingga bisa mengamalkan. Arab apa pekerjaan apa mana sudah baca. Alhamdulillah. Wakilah dan aturakan khamsun minal akhlak ya min alamati ulama'il akhirah. Ada 5 pekerti, budi pekerti itu termasuk tanda-tanda ulama akhirat. Yang 5 ini difahamkan atau diambil dari 5 ayat dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-khasyah. Bekti marang Allah. Nomor 2, wal khusyuk. Khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingat yang lain, hanya Allah diingat. Tawadhu. Nomor 3, adab asar, sopan santun, tidak sombong, merendahkan diri, merasa dirinya adalah orang yang paling jelek-jelek orang. Apa dia selalu mohon maaf dan minta ampun pada Allah. Tidak akan pernah dia merasa aku lebih baik dari dia. Aduh. Kalau melihat orang tua merasa aku kalah dulu dengan orang tua itu dan arti ibadahnya dia sudah lama ibadah pada aku masih baru belajar. Ketika melihat anak kecil, melihat anak muda, nah, mereka itu anak-anak muda, kalau nakal pantas masih muda. Dan saya sudah tua, masih nakal aja sih. Aku lebih jelek daripada mereka. Jadi perasaannya itu orang bodoh ya, dia merasa dia itu kalau mengerjakan kesalahan pantas orang ngerti bodoh. Dan saya tidak ngerti kenapa kok saya selalu mengerjakan kesalahan-kesalahan. Ketika ketemu dengan orang pandai, tidak begitu enak orang pandai itu. Bisa mengamalkan semua pengetahuan apapun yang dijelaskan oleh ilmunya, dia sudah rasain ilmunya sudah sekian, amal saya sudah ilmunya sedikit, amalnya banyak yang tidak. Berarti beliau orang yang lebih baik daripada aku. Khusyuk, tawadhu, husnul khuluq, dan bagus budi pekertinya. Bagus pada siapa saja itu berbuat sopan, tidak ada rasa hasud, tidak ada riya, tidak ada, pokoknya sifat-sifatnya itu sifat yang utama yang dikerjakan. Dia sudah bisa at-tahalli bil fadail wat-takhalli 'anil ladza'i. Yang jelek-jelek sudah dibuang, sudah nggak dikerjakan. Yang dikerjakan yang bagus-bagus. Yang terakhir nomor 5, itharul akhirah 'ala dunya, mendahulukan akhirat daripada dunia. Bahwa az-zuhdu itu yang dimaksud dengan ungkapan zuhud. Jadi 5 ini tanda-tandanya ulama akhirat yang punya sifat seperti itu. Ini diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Amal khasyah, anapun sifat khasyah, sifat wedi,
Amin qali ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihi. Angin Gusti wedi ing Allah saking hamba-hamba Allah sapa al ulama. Pira-pira wong alim. Jadi berarti orang alim itu harus punya sifat khasyah. Tidak bisa punya sifat khasyah kalau tidak punya ilmu. Orang yang sudah punya ilmu kan sudah bisa melaksanakan khasyah. Ini namanya orang yang punya ulama akhirat, bukan ulama dunia. Kalau ulama dulu masih uji akhirat. Kalau pikiran dunia. Amal khusyuk, adapun sifat khusyuk diambil dari ayat mana? Jadi ayat khasyah. Khasyah itu diambil dari ayat innama yakhsyallaha min ibadihi. Sekarang khusyuk. Adapun sifat khusyuk, maka saya ambil min qauli ta'ala khashi'ina lillah la yaskaruna bi ayatillahi amanan qalila. Wong-wong iku padha hale padha khusyuk kabeh lillahi karena Allah. La yaskaruna bi ayatillahi ora dodol ora tuku sapa diin kelakuan ayat Allah amanan ing rego kalilan kang sedikit harga dunia. Mereka tidak mempergunakan ilmunya untuk urusan mereka adalah orang-orang khusyuk kepada Allah. Yang dikerjakan itu adalah demi Allah, karena Allah, karena dunia, sehingga membentengi dirinya dari menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Bahwa tawadu anapun utai sifat tawadu kami kauli maka diambil dari dawuh Allah SWT. Waqfid janahaka lil mu'minin. Waqfid lan ngesara kena sira janahaka ing lambung ira. Lil mu'minin marang wong mukmin. Jadi kalau kepada orang mukmin sesama mukmin itu wudu, tawadu, adab asar, ramah, sayang. Itu ayat untuk menunjukkan arti tawadu adalah waqfid janahaka lil mu'minin. Ayat agar kita ini yang merupakan perintah Allah kepada kita untuk kita berbuat tawadu kepada sesama muslimnya. Ojo ngetok-ngetokno kepinterane cepene dijaluk jadi ungkapaken apa yang dimiliki apa kalau tidak ada yang minta ya dia muncul di dalam pertemuan ada katanya wa in badat baina unasim mas'ala ma'rufatun fil ilmi aw mufta'ala wala takun ilal jawabi sabiqa hatta tara khairu fiha. Ini teks yang diperintahkan Kiai Idris selalu baca ketika mau ngaji. Apabila nampak suatu permasalahan di kalangan
manusia ada permasalahan timbul sehingga harus ada jawaban. Bisa jawab, kamu jangan cepat-cepat mengeluarkan pendapat. Jangan nasihat. Tenang, tunggu orang lain berbicara. Baik itu masalah yang sudah diketahui atau masalah yang belum diketahui, pokoknya tenang disik, ojo cepat-cepat. Nanti saja kalau sudah yang jawab kok sudah betul sesuai dengan pengetahuannya, maka sudah diam aja. Tapi nanti kalau ada jawaban kok tidak sesuai dengan yang diketahui, dengan dalil-dalil yang ada, maka tunggu dulu bagaimana ulama yang lain menanggapi jawabannya. Ketika apa itu akan menunjukkan yang benar itu adalah gini, dalilnya adalah ini. Jadi tidak menampakkan dirinya akulah orang yang paling pandai untuk pasar. Wa husnul khuluq amma husnul khuluq ana pun utai sifat husnul khuluq kami kalau ta'ala maka diambil dari ada Allah Ta'ala wa bima rahmatin minallahi talakum sebab rahmat Allah, rahmat saking Allah pinta kok iso dadi lemes apa sira lahum marang kaum. Jadi lunak, lemes, sayang, tidak keras pada sesama muslim itu penuh dengan rasa hormat. Itu adalah adanya bisa berbuat seperti itu karena bantuan dari Allah rahmat. Maka itu berarti perasaan lintalau itu adalah hal yang disenangi oleh Allah Ta'ala. Kita lemas kepada sesama muslim, tidak keras. Husnul khuluq, baik budi pekerti. Wa mazudu anakun watai sifat zuhud, 5 sifat yang kelima adalah zuhud. Kami qala ta'ala inna Allah Ta'ala qala alladziina utul ilma wa ilakum thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan. Qala berkata siapa alladziina utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu, wa ilakum silakan thawabullahi tawi ganjaran Allah, pahala Allah itu khairun, lebih bagus liman amana, bagi orang yang beriman, wa amila shalihan dan amal. Ini bukan dunia yang baik, yang itu adalah pahala Allah, pemberian Allah, thawabullah itu lebih baik. Makanya dia dengan dunia itu syukur, tidak tidak noleh, tidak madep. Yang dihadapi adalah bagaimana bisa mendapatkan akhirat yang banyak untuk hal ketika pindah dari dunia ke akhirat. Masalahnya dunia sudah selesai. Dunia sudah selesai, untuk apa diperhatikan? Dunia sudah ditanggung oleh Allah SWT. Ada dunia rizki makmun, ada rizki maksum, ada rizki maut.
kan ada rezeki mamluk dari 4 macam ini sudah selesai semua. Tinggal pelaksanaan. Ini diberi sekian, ini sekian, ini sekian. Ya. Yang belum dibagi adalah kita disuruh untuk mencari, makanya yaitu dengan dunia sudah tidak menghadap ke dunia, yang dihadapi adalah akhirat. Itulah yang diungkapkan kitabul akhirah alat dunia, alat dunia di makna azub, paling dari dunia. Kenapa dia berpaling? Karena dia tahu dan dia yakin dunia sudah selesai, sudah ada keputusan. Untuk apa dia cari? Mencari juga nggak tahu di mana tempatnya dan berapa apa rezeki. Nggak tahu. Kalau nggak tahu, ya nggak usah dicari, udah. Yang dicari yang akhirat saja. Sampai bisa kalau yakin, kalau nggak yakin masih ragu-ragu, ya itu apa ragu-ragu, namanya dengan ayat-ayat Al-Quran ragu-ragu nggak boleh. Kalau matalah semangsane wis maca Rasulullah SAW Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Paman mengkotai sapane wong iku yurid kersakaken sapa Allah ayyahdiyahu yanto nuduhaken sapa Allah iman yasrah moko jembaraken sapa Allah sadrahu ing atine man lil Islam kanggo nrimo Islam. Ketika Rasulullah membaca ayat ini, bila dan aturakan lahu dan Rasul, ma hadza syarhu ya Rasulullah. Ma iku apa hadza syarhu iki jembarakan mana? Kala maka dawuh sapa? Kanjeng Nabi dawuh innan nuro atulen nur jika kudifa nalikat den uncalakan apa nur fil qalbi insyaallah maka jembar kebuka lahu krana nur apa asadru ati bang fasahalan tadi jembar apa. Jadi yang dimaksud insyirah yasrah asyarah itu adalah karena adanya nurul Islam yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang diletakkan di hati, nggak akhirnya itu menjadi hati yang luas jembar untuk bisa menerima apa saja yang ditentukan di dalam Islam. Ini wajib diterima dan diamalkan. Yang ini larangan diterima lalu ditinggalkan. Tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Itulah insyirahul qalbi, artinya lapang, jembar, gampang menerima masukan. Memang ayat Qur'annya kan begitu. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami wa huwa ala nurim min rabbih. Ana ta wong sing dibuka atine
untuk bisa menerima Islam, itu berarti orang tersebut telah mendapatkan nur dari Allah. Nurun bahwa ala nurin mirrabbi. Dengan adanya nur tersebut, maka hati akan menjadi lapang, luas, lebar, bisa menerima apapun yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Sekarang ditanyakan, bagaimana jembarnya hati? Ada tanda-tandanya enggak? Ila dinaturakan bahal lidzalika in alama. Ana sawakatuwe jembare hati. Insyirahus sadri wa anfisah. Min alamatin utai alamat. Apa ketika orang itu diungkapkan jembar hati lapang duduk, itu ada tanda-tandanya Rasul. Kalau ada usaha Rasulullah SAW, nah, ya ada tanda-tandanya hati ini sudah menjadi hati yang lapang, hati yang jembar, hati yang insyirah. Tanda-tandanya apa? At-tajafi an dzaril ghurur, metu pakai awake saking alam kewujudan. Dzaril ghurur itu ya dunia. Jadi dia menjauhkan diri dari kehidupan dunia. Gak tekun ngurusi dunia. Ya, sambil berjalan, melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ada waktu lowong, bisa mencari apa yang ada hubungannya dengan duniawi. Tetapi orang yang seperti ini ketika mencari juga bukan atas nama mencari rezeki, karena dia sudah yakin untuk apa rezeki dicari yang sudah ada ketentuannya. Yang datang pasti datang, yang tidak datang dia nggak akan disebut. Nah, terus apa? Ya melaksanakan kegiatan yang merupakan mengamalkan ilmunya. Dia punya pengetahuan untuk berzikir, punya pengetahuan masalah dagang, ya, punya pengetahuan tentang pertanian, pengetahuan tentang dagang dan tani gimana? Ya wis, gue nopo. Ilmu pendidikan. Ya wis, apa pendidikan? Ya. Jadi at-tajafi an dzaril ghurur wal inaba ila dzaril ghurur, dan bali marang alam kelanggengan, yaitu akhirat. Yang ditekuni adalah urusan-urusan akhirat, karena dia berusaha akan membawa bekal yang banyak ketika pergi ke akhirat. Soalnya dia itu ingat, orang yang banyak bekalnya itu akan enak. Orang yang tidak banyak, nah sedikit bekalnya, apalagi tidak punya, orang ini akan kebingungan. Orang ini akan berjalan hidup tidak karuan, menuju tiba-tiba arahnya ke neraka. Jadi inabah ila dzaril ghurur, yaitu betul-betul ngurusi bagaimana agar ketika kembali ke akhirat dia membawa bekal yang banyak. Apalagi
dalam ayatnya sudah dijelaskan ke situ. Wong sing timbangan amal bagus apot, dia akan ada di kehidupan yang menyenangkan. Bayangkan, berarti saya harus pulang membawa bekal yang banyak biar lebih berat daripada yang banyak. Wa amman khafat mawazinu, apa terusan? Ma adraka ma hiya? Orang yang amal bagusnya itu sedikit ringan kalah dengan timbangan amal jeleknya, nah dia itu tujuannya ya ke hawiyah. Apa sih hawiyah itu? Nah, neraka. Ya Allah. Jadi orang yang amal kebaikannya kalah dengan amal jeleknya, berarti amal baiknya ringan, timbangannya itu kata Allah sama adraka narun. Nah, makanya dia ketol inabah iladil qurud, kembali ke alam kelanggengan, dia mencari dan mencari agar punya bekal yang banyak. Wal isti'dadul maut, lah dia siap-siap untuk menjemput datangnya kematian. Qabla nuzuli, sebelum datangnya kematian dia sudah siap-siap. Apa yang disiapkan? Nah itu amal saleh, mempersiapkan diri untuk mencari amal saleh. Katanya, idza mata ibnu Adam inqata amal illa min qalbi. Ketika hamba itu meninggal, maka amalnya sudah terputus, kecuali 3 yang tidak akan putus. Walaupun mati, amal ini akan terus berkembang, bertambah. Apa? Sedekah jariyah. Punya amal jariyah. Ikut bangun masjid, ikut bangun madrasah, ikut bangun hal-hal yang hidup masyarakat. Jadi sedekah jariyah. Kita kalau sudah punya, bersyukurlah. Semoga amal itu diterima. Kalau belum punya, ya cepat-cepat punya. Ya, harus banyak sekuatnya. Ada yang ngirim uang 500.000, ya terima mengucapkan amal jariyah, ngirim sekian. Semoga amalnya diterima oleh Allah. Ya, iya kan? Semoga diterima oleh Allah dan semoga tidak rusak di perjalanan. Kemudian nomor 2 apa? Amalun wa ilmun yuntafa'u, ilmu yang dimanfaatkan. Jadi ilmunya sudah diamalkan untuk pribadinya dan sudah ditularkan, diberikan pada orang lain agar mereka tahu itu masalah-masalah yang ada dalam agama Islam. Ilmu yuntafa'u,
Yang ketiga adalah waladun soleh, dan pula punya anak yang soleh yang mau mendoakan. Makanya semoga kita ini punya tiga-tiganya itu, dan kita akan nikmat ketika ada di kubur, karena walaupun sudah di sana akan tetap diberi wesel, kiriman, dapat kiriman. Jadi wal isti'dad lil maut qabla nuzuli, siap-siap menjemput kematian sebelum datangnya kematian dengan amal saleh. Jadi tanda-tandanya hati seseorang sudah diluaskan, jembar, ombo, terbuka. Itu ada tanda-tandanya, yaitu satu, sudah tidak memikirkan masalah duniawiya, menjauhkan diri dari dunia, kembali ke alam kelanggengan, alam akhirat, dan bersiap-siap untuk kematian sebelum kematian itu datang. Pemirsa, setengah saking tanda-tandanya ulama akhirat. Jadi yang baru saja diungkapkan kan 5 sifat itu tanda-tandanya ulama akhirat. Apa saja itu tadi? Kita mestinya hafal agar kita bisa memegang. Takut, nomor 1 takut pada Allah, nomor 2 khusyuk ketika melaksanakan ibadah itu dilaksanakan dengan khusyuk. Artinya khusyuk itu hadir mau, artinya hadir pada Allah, dengan Allah SWT. Tidak jalan-jalan ke mana, ke pasar, ke sawah, enggak, manceleng hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hatinya ke situ. Padahal setan itu kalau ada orang Allah Akbar langsung digoda, uzkur hada, uzkur zaka, ilmu. Sampai orangnya itu terus terbawa, takut, ngiling macam-macam. Setelah itu lupa akan sholatnya. Aku bilang rakaat lalu namanya orang yang tergoda oleh setan, makanya disunahkan membaca surat An-Nas. Belum sholat kita baca surat An-Nas. Jadi khusyuk, terus nomor 3 tawadhu, nomor 4 husnul khuluq, nomor 5 itharul akhirah ala dunia. Ateges berarti zuhud di dunia. Nah sekarang ada lagi tanda ulama akhirat. Apa? Ayakuna aktaru bahtihi al ilmil a'mal. Kita apa? Luwih akeh pembicaraan alim an ilmil a'mal, saking ilmune pira-pira ngamal, wa amma yusiduha, dan saking perkara kang merusak amal, wa yusawwisu al-qulub, dan barang kang ganggu ati, wa yahiju al-waswas, lan ngubah-ngubahkan was-was, lan
yusirus syarrofat yusirus syarrof, gerakan keelekan. Jadi ulama akhirat itu yang banyak dibahas adalah gimana kita itu melaksanakan satu amal. Ilmunya itu dipelajari, mengamalkan sholat gimana, mengamalkan zakat gimana, mengamalkan puasa gimana. Jadi dipelajari ilmunya, melaksanakan amal kebajikan. Itu. Kalau amal itu fardu kan berarti belajarnya fardu. Kalau amal itu sunnah ya belajarnya sunnah. Yang kita pelajari pertama adalah amalan-amalan yang fardu. Kita belajar agar pelaksanaannya itu sesuai dengan aturan syariat. Nah, itu namanya dia sedang membahas ilmu akmal. Ulama akhirat sing akeh bahas itu. Terus juga dipelajari apa saja yang bisa merusak amal. Amal yusiduha, tapi yang bisa merusak amal. Apa saja? Sholat. Nanti sholat itu bisa rusak, tidak ada pahalanya. Apa yang bisa jadikan rusaknya sholat? Dipelajari. Puasa juga begitu. Jadi yang dipelajari adalah amal, bagaimana melaksanakannya, terus apa saja yang merusak. Kemudian dipelajari apa saja yang menjadikan hati ini terganggu, was-was. Apa yang menyebabkan was-was dipelajari, dan apa yang menjadikan kita tergerak untuk melaksanakan itu kan dipelajari. Sehingga kalau sudah diketahui, dia akan bisa menjaga dirinya dari was-was, dari kejelekan, dari yang merusak amal, gitu. Dia bisa menjaga. Fa inna asladdin, krono satune pokoknya aku menjalankan agama Islam yang pokok itu apa? At-tawaqi minasar, reksa saking elek. Reksa saking elek. Jadi di dalam amal, di dalam Islam itu ada perintah mengerjakan kewajiban, terus larangan mengerjakan maksiat, durhaka. Jadi diperintahkan mengerjakan ketaatan, dilarang mengerjakan kemaksiatan. Nah, dua ini namanya sisi yang harus diperhatikan di dalam kita melakukan keislaman, keimanan, dan keihsanan. Maka dia mengerjakan, dia meninggalkan. Dia mengerjakan, dia meninggalkan. Dua-duanya adalah harus bisa dikerjakan, harus bisa dilaksanakan, harus ditaat. Mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Umpama suatu ketika tidak bisa mengerjakan ketaatan, maka yang larangan ini harus diperhatikan
perhatikan betul, jangan sampai melakukan larangan. Karena ini adalah pokoknya dalam beragama adalah menjaga dari kejelekan. Walidzalik, oleh karena asluddin adalah at-tawaqqi isyar at-tawaqqi min asyar qila surakan arabtu syarra lisyarri lakin litawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minan nasi aqafihi. Arabtu syarra lisyarri lakin litawaqqihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk kita mengerjakan kejelekan itu, tapi untuk kita bisa menjaga diri dari kejelekan. Jadi kita disuruh mempelajari apa saja yang jelek-jelek itu maksudnya bukan untuk dikerjakan tapi untuk ditinggalkan. Contoh, ilmu itu bagus semua. Iya, ilmu tentang kebajikan dan ilmu tentang kejelekan itu bagus semua dipelajari. Tapi mempelajarinya kebaikan itu untuk kita kerjakan. Tapi mempelajari kejelekan bukan untuk kerjakan, tapi untuk penjagaan. Untuk penjagaan agar kita ini bisa tahu. Ilmu maling itu dipelajari bisa tahu. Oh, tadi ini yang ini diteliti kok maling itu kok arah kono. Kita bisa jaga. Bukan untuk maling, tapi untuk penjagaan. Kita tahu ilmu santet bukan untuk mengerjakan nyantet orang, tapi untuk menjaga agar kita tidak terkena santet. Apa saja yang harus kita lakukan biar kita terjaga. Itu jadi ilmu kita jaga. Baik ilmu jelek pun harus kita ketahui. Tetapi lalisan orang-orang kanggo mengerjakan kejelekan, lakin ditawakili untuk menjaga diri dari kejelekan. Waman la ya'rifu syarra minan nas yaqafihi. Wong sing ora weruh ing kejelekan saking manungsa mongko arep kejegur ing dalam kejelekan itu. Orang nggak tahu bahwa perbuatan itu jelek, dikira itu baik, padahal itu jelek. Karena dia tidak tahu, makanya dia ngerjakan perbuatan itu. Kalau wong ahli ibadah wong iki aku belum kawin. Aku nek kawin kok gak ku ibadah. Tapi dia tuku timar wedo. Sisa lana rumah. Kanggo nek kepengin di lebokno yang timar itu. Dia tidak punya rasa sama sekali salah. Dia punya perasaan salah karena nggak tahu. Jadi perasaannya benar-benar aja, baik-baik aja. Ini adalah menjaga biar saya tidak zina dengan manusia. Pikirannya haram itu hanya zina dengan sesama orang, manusia perempuan. Setelah satu ketika ada orang temannya datang terus
katanya lo umah sampai ini kok anak lima dong ini gopo. Jadi dia terus terang karena tidak ngerti kalau itu jelek. Loh, gimana itu tak gawe kok ben aku terjaga dari zina dengan orang. Ketika aku ingin mengumpuli itu aja yang saya kumpul timar itu. Loh, inilah bayaran. Jadi sangat terus-terusan dengan timar ini. Kenapa? Memangnya apa? Tidak boleh itu juga hukumnya haram. Oh, punya orang ini nangis terus menyesal karena nggak tahu. Orang yang tidak tahu akan kejelekan, maka dia akan terjatuh pada kejelekan itu. Makanya belajar mana yang bagus, mana yang jelek. Pelajari semuanya untuk yang bagus bisa diamalkan, yang jelek agar bisa terjaga dari kejelekan itu. Ini hubungannya dengan orang yang alimul akhirah, ulama akhirat itu tanda-tandanya banyak membahas masalah ilmu amal dan yang merusak amal dan yang menjadikan hati kisruh tidak karuan, yang menyebabkan was-was dan yang mendorong untuk melakukan kejelekan. Wali'annal a'mal al-fi'liyah qaribatun awsaha bal a'laha al-wadhufa al-dhikrillah. Karena satunya amal-amal kanggo sepenggal iku qaribatun gampang. Amal perbuatan itu kan gampang. Bangsa saya tokat-toke amal bal a'la luhur amal iku al-madhuba ala dzikrillah, langgengaken ngajegaken ing atase eling Allah Subhanahu wa taala fil qalbi ing dalam hati walisan lan lesane. Jadi ilmu amal al-amal al-fi'liyah itu apa kerjakan ya bisa mengerjakan, ya harus punya ilmunya. Ilmu amal paling gampang itu mengerjakan amalan baik, amalan kebaikan, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, nanti mengerjakan ikut-ikut seperti orang lain, berdiri ikut berdiri, rukuk ikut rukuk, i'tidal sujud, bangun lagi sampai 4 kali, zuhur dan isya, asar. Itu rukuk gedang, tidak apa-apa dulu, teruskan saja sambil berjalan untuk mempelajari bagaimana caranya kita melaksanakan salat, apa saja yang dibaca, mana ada rukun kauliyah yang kita pelajari sambil berjalan melaksanakan amal fi'liyah, amal fi'li. Yang paling tinggi adalah terus-menerus mengingat Allah dengan hati dan lisan. Alhamdulillah. Semoga ada guna dan manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.
Ya Rabbana Rabbana Amin ya Allah. ya Jalal ya Sifat Amin. alasan itu Amin ya Allah. Amin. atar bahana ya ta'ala Taqabbal Amin. Allah wa nasal wal afu wal afiyah Amin. Allah wa jawalla bil afiyah Allahumma bid'ah alazina al-hal Amin. Amin. wa badani Amin ya Allah. Abdul Fadl la tuziq Amin. amin Amin. Allah Amin. Allah lamna Amin. ya Allah ya Amin. ya Allah Amin. أغننا بحلالك Amin. وقنا Amin. سنبك Amin. أدخلنا الجنة Amin. صلى الله عليه وسلم Allahumma sholli amin. على ربك بالعزة Amin. 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 الفاتحة Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Amin. Sekian apa yang telah disampaikan semoga ada guna dan manfaatnya ada kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyai Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Amin.